Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kecamatan Rogo Jambi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai usaha kerajinan kayu dengan modal minimal dan hasil belasan juta rupiah. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kita kenalkan langsung dengan siapa beliau. Silakan untuk sampai memperkenalkan diri ke teman-teman. Monggo. Siap. Terima kasih. Saya adalah Nama. Bapak Slamet Rohmat, panggilannya Pak Rahmat. Sudah lama berkecimpung di bidang kerajinan. Mulai tahun 2000 sampai sekarang kita masih eksis di kerajinan, khususnya di kerajinan kayu, kerajinan resin, pembuatan souvenir dan lain-lain. Di sini saya usaha mulai tahun 2000 sampai 2022 ini cukup lama. Alhamdulillah perkembangannya lumayan, mulai dari awalnya dulu saya jual yang kelilingan di pasar malam, jual tulisan-tulisan dari kayu. Sekarang sudah mulai meningkat. Alhamdulillah kami sudah bisa mengisi di pusat oleh-oleh di semua Di Banyuwangi kabupaten Banyuwangi. Terus gini Pak Rahmat, teman-teman yang lain ini mungkin penasaran, kenapa sampai bisa dari sekian banyak mode kerajinan, maka sampai fokus di kayu. Awalnya ini gimana? Apa karena limbah kayu itu jarang dimanfaatkan sehingga sampai berkreasi untuk memanfaatkan limbah kayu atau bagaimana ini? Monggo. Ya, jadi dulu itu memang saya itu di hati ini memang seretnya di kayu. Ketika saya coba yang lain, ternyata untuk model-model kreasi itu kayu lebih luas, bisa digabungkan juga kayu dengan resin. Kalau di media itu namanya wood resin, itu gabungan kayu dengan resin, kayu dengan rotan juga bisa, kayu dengan tempurung kelapa bisa, macam-macam. Jadi kayu itu bisa masuk kemana-mana dan fleksibel ya. Iya, mulai dari yang paling terkecil sampai ke mebel yang terbesar bisa. Maka itu saya fokuskan ke kayu. Kira-kira seperti itu. Tapi ini saya lihat di sini, ini rata-rata limbah ya Pak? Iya. Ini limbah kayu ya. Iya. Jadi dari limbah bisa jadi nilai yang lebih tinggi ya Pak ya. Yang daripada dibiarkan jadi limbah mungkin hanya jadi sebuah kayu bakar. Iya. Tapi di sini nama sanggarnya apa Pak? Namanya Udi Ramajaya. Udi Ramajaya memanfaatkan limbah ini menjadi sebuah rupiah yang sangat istimewa mungkin ya. Bisa untuk kebutuhan keluarga, bahkan sampai sekolahin keluarga ya anak-anak ya. Oke. Terus ini kemarin ini Pak, kemarin ini kan sempat ada COVID berdampak nggak sih dengan usaha yang jenengan lakukan? Iya, iya. Jadi gini, di awal-awal itu dulu saya sebelum terjun langsung menggeluti kayu itu pikiran saya belum ke limbah. Awalnya itu ke kayu yang sudah matang beli di Lodena. Terus setelah itu kena COVID ini mulai saya berpikir bagaimana saya itu memanfaatkan bahan limbah, karena modal kan terbatas. Ada kaitannya korelasi antara bahan baku itu, bagaimana kita menekan semurah mungkin untuk beli bahan baku. Dengan adanya COVID maka saya mulai berpikir manfaatkan limbah-limbah itu. Salah satunya adalah kotak tisu ini yang limbahnya jadi, ada yang dari pinus RT, palet ya, bekas palet itu. Jadi saya memproduksi barang-barang yang dipesan oleh pusat oleh-oleh itu awalnya yang kayunya yang saya gunakan kayu yang murni, yang matang.
ketika mulai COVID, limbah ini saya kumpulkan saja, masukin ke dalam karung. Nah, ketika ada longgarnya maka itu saya manfaatkan, sehingga secara ekonomi dampak COVID ini saya tidak butuh bahan baku, menggunakan limbah yang saya tumpuk dapat. Maka dari stok. Maka dari itu penjualannya saya lebih untung dari bahan yang tidak usah beli. Jadi bagaimana kita menstrategi ini ketika COVID ini, kita menekan cost produksi, biaya bahan termasuk biaya produksi, sehingga kita bisa jual lebih murah. Satu, terus kedua ya tetap berusaha, walaupun ada kendala kita tetap berusaha, tidak putus semangat, kira-kira seperti itu. Oke, terus dulu nih Pak, dulu mungkin sebelum era digital sampai sekarang ini era digital, mulai dari media online dan sebagainya, pemasaran sampean itu dari dulu, bisa diceritakan dari dulu pertama kali membuka usaha Ramajaya ini, Uni Ramajaya ini, terus sampai sekarang di 2022 yang perkembangan teknologi sangat pesat, itu bisa diceritakan nggak prosesnya gimana itu? Ya otomatis dengan adanya digital yang begitu pesat di masyarakat secara umum, kita hukumnya wajib untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti maka kita akan tertinggal. Kalau cerita dulu saya memang belum mampu, artinya gaptek lah biasanya. Jadi dulu itu saya pasarnya langsung offline, langsung ketemu orang, langsung kita, dulu saya di pasar malam, di keramaian, jualan, di pameran, terus naik ke pameran. Sehingga lama-kelamaan kita harus berpikir maju dengan perkembangan zaman, era digitalisasi seperti ini, maka kita harus mengikuti. Ya mau nggak mau harus belajar. Lewat teman, lewat anak yang sekolah yang sudah SMA, ya dari kelompok asosiasi, dari teman gesekan dengan teman, belajar juga tidak luput. Pemerintah juga mengadakan kadang pelatihan digital, sering dapat pelatihan ya, juga. Dari itu saya sudah mulai mampu untuk mengoperasikan. Oke, jadi perjalanan Pak Rahmat ini bukan semata-mata langsung seperti ini ya. Jadi Pak Rahmat ini mengawali karir itu mungkin dari jualan ya Pak ya, jualan dari kaki lima lah bisa dianggap seperti itu, dari pameran atau dari pasar malam ke pasar malam, pindah-pindah dari lapangan sini ke lapangan situ ya, pokoknya ada keramaian, dia datang menjajakan cindera mata yang dia produksi sendiri. Tapi untuk mengikuti perkembangan zaman ini, Pak Rahmat ini sekarang sudah jadi pemasok teman-teman, sudah jadi pemasok di beberapa pusat oleh-oleh yang ada di Banyuwangi, betul begitu Pak? Iya, betul. Nah, jadi Pak Rahmat yang saya mau tanyakan, ini di dalam bisnis seperti ini pasti ada kendala Pak Rahmat, ada suka dan dukanya. Bisa diceritakan sukanya dulu atau dukanya dulu, monggo. Biar teman-teman ini termotivasi apa yang sampai lakukan ini. Siap. Jadi kalau masalah duka itu banyak sekali. Kunci dari usaha itu kan marketing, pemasaran. Untuk menempuh pemasaran itu butuh perjuangan yang berat. Salah satu kita dulu, saya dukanya itu ketika saya mulai memasarkan produk kami, saya yang produksi, saya yang jual. Jadi waktu kita sangat full untuk berjuang untuk menjajakan barang, itu salah satu duka yang sangat luar biasa. Menjadi pengalaman penting bagi saya, terutama ketika saya keliling itu bukan hanya di Kabupaten Banyuwangi, sampai di luar Banyuwangi. Saya itu dulu pernah keliling di acara pabrik gula, itu mulai di Assembagus, Pajarakan, Situbondo, keliling itu di lapangan-lapangan, tidurnya di lapangan, beralaskan rumput kayak gitu. Sehingga saya merasakan susahnya cari rezeki seperti itu. Jadi wajiblah kita kalau sudah merasakan seperti itu, sekarang sudah mulai meningkat, kita harus bersyukur kepada Allah. Ini salah satu
eh, nilai plus bagi saya pernah merasakan seperti itu susahnya. Jadi ya. keliling-keliling Iya. tidur di lapangan Iya. itu. Bahkan sampai nggak pulang ke Iya. rumah beberapa hari. Iya, sampai 1 minggu saya nginap pokoknya nggak pernah tidur di kosan atau di hotel, tapi di lapangan saya Di tidur. lapak itu ya. Iya, jadi kita buka lapak di kaki 5, jual di pasar malam jualan. Jadi mulai jam sore itu saya jam 5 itu mulai buka, tutup jam 10 malam. Dari itu ditutup pakai terpal gitu aja, tidur di bawahnya meja. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Intinya apa, bagaimana produk saya ini laku, saya dapat uang. Hanya produksi saja tanpa kita jajakan nggak akan jadi uang kan. Jadi susahnya dari sisi pemasaran itu seperti itu saya rasakan. Maka kita harus bersyukur. Kalau sekarang saya merasakan sudah ada peningkatan yang luar biasa, sehingga senangnya bisa saya ceritakan sekarang. Salah satu langkah yang membuat saya ini gembira, saya ini termasuk orang yang suka merangkul teman, sehingga ketika saya ajak teman yang lain bergabung dalam asosiasi itu, disitulah saya itu bisa gesekan dengan teman, saling mengisi, saling support dan kenal dengan orang-orang dinas juga. Dari situ saya mulai ada peningkatan yang dulunya di pasar malam meningkat ke pameran tingkat kabupaten. Itu kan lumayan sudah, tenda disediakan, meja disiapkan, ada lampunya. Kita tidak susah seperti dulu. Dari pameran itu kita mengenal buyer. Salah satu adalah orang-orang yang punya pusat oleh-oleh. Jadi kita kenal dengan pemilik pusat oleh-oleh. Dari situ kita ada MOU lah, perjanjian untuk ngisi barang. Nah, sudah mulai tidak susah lagi karena barang kita sudah ada yang nampung. Itu nilai plus juga, artinya menjadi kesenangan tersendiri. Sudah tidak susah. Akhirnya lebih fokus ke produksinya ya Pak, karena pemasaran sudah ada pusat mulai, oleh-oleh yang membantu kita untuk termasuk promosi. di pariwisata. Betul. Jadi banyak hal ya, apalagi Banyuwangi sudah sangat berkembang, sangat maju pesat terkait dengan pariwisata, imbasnya ke UMKM, ke pengusaha-pengusaha terutama khas-khas Banyuwangi. Jadi itu ya salah satu suka duka kami mulai dulu merintis sampai sekarang seperti ini. Alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Oke, ini Pak, ini kan musim itu kan ada pengaruhnya nggak sih dengan bahan baku? Misalkan, pada saat musim kemarau nih saya susah nih mendapatkan bahan baku. Bapak ada kendala nggak seperti itu? Alhamdulillah, kalau masalah bahan baku terkait dengan cuaca atau musim-musiman itu tidak ada pengaruh. Tidak pengaruh ya? Tidak pengaruh bagi kami, bagi saya sebagai pengrajin, karena produk saya itu bukan produk yang besar-besar, produk kecil, sehingga ketika kita beli hanya 1 gebrik saja, kemampuan yang dibeli itu bisa digunakan berbulan-bulan sampai 3 bulan masih ada. Karena kerajinan ini sekecil apapun bahan bakunya masih bisa digunakan. Jadi kita bagaimana menginovasinya, bagaimana menjadi kreativitasnya sehingga bahan baku sekecil apapun tidak ada yang terbuang. Betul. Jadi tidak ada pengaruh. Mungkin terpengaruh sedikit lah, itu terkait finishing. Ketika finishing kita memang butuh panas. Jadi alhamdulillah di Banyuwangi ini walaupun hujan kadang ya ada panasnya di pagi hari. Jadi kita perkirakan lah untuk itu bisa diatasi, tidak ada masalah. Oke, mungkin teman-teman penasaran, saya juga penasaran ini dari sekian banyak produk tadi yang tampil di situ ya. Saya penasaran omset nih Pak Ahmad. Ini omset paling gede yang pernah sampean terima atau job atau orderan paling gede itu dari mana Pak Ahmad? Atau sampean pernah kirim ekspor atau walaupun bukan dari sampean atau dari orang lain yang ada di Bali atau arsop-arsop yang di luar Jawa mungkin yang order ke sampean itu paling gede, bisa diceritakan nggak Pak Ahmad? Alhamdulillah dulu saya itu pernah punya tamu itu CV, yang CV itu punya hubungan langsung dengan tamu dari Italia.
Italia. Iya, jadi CV-nya CV Danisa. Jadi saya dulu pernah mencapai omset dalam 1 minggu itu 11 juta pernah. Satu minggu 11 juta. Oh, bayangkan teman-teman. Ketika kita ketemu dengan rezeki yang seperti itu, dan tapi itu kan naik turun ada batas. Fluktuatif lah ya, Iya, namanya usaha kan kayak gitu. Dulu itu Bu Hajah itu yang punya CV itu kontrak kerja ke kami berupa kalung, bandul kalung Dari kayu mindi. Kayu mindi dibuat ekornya ekor ikan. Ya, itu untuk kalung. Waktu itu saya mulai awal itu sehari cuma mampu 100. Terus disupport sama Bu Haja yang punya CV itu pakai alat-alat, tambahin alat, dipinjamin waktu itu. Sehingga saya bisa mengerahkan masyarakat sekitar. Anak-anak muda, ya anak-anak muda yang nganggur itu untuk potong kayunya, bagian potong sendiri, bagian amplas sendiri. Itu sehari saya mampu 1000 sampai 1000. Itu proses tapi mulai dari 100 naik 300 naik lagi sampai 1000. Itu berjalan sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya, jadi saya wajib setor 1000 sehari. Itu kayu mindi waktu itu. Sehingga di gudang saya itu full orang kerja sampai lembur-lembur. Hal itu ya pernah saya alami satu kebahagiaan seperti itu, mendapatkan rezeki seperti itu, tapi saya juga bisa berbagi kepada masyarakat sekitar, anak-anak muda yang nganggur ya ajak kerja. Kira-kira seperti itu waktu itu sebelum pandemi. Ya mudah-mudahan ke depan ada lagi. Harapannya kan pandemi segera usai, turis dari domestik dari luar negeri bisa datang ke Banyuwangi lagi, bisa hubungan, bisa berjuang kembali seperti itu. Itu harapan. Ini Pak Rahmat, ini kan ditonton oleh teman-teman di YouTube ini. Ini kan sampai ini menjadi sebuah inspirasi. Ini pesan untuk teman-teman yang menonton atau teman-teman yang mau memulai bisnis ini. Ini kesempatan untuk mengisi waktu luang agar teman-teman itu bisa berkarya gitu loh. Ini loh, dengan limbah, dengan alat-alat sederhana kita bisa berkarya dan bisa menghasilkan rupiah gitu Pak. Ada pesan nggak? Iya. Pesan untuk pemula, bagi pemuda-pemuda yang baru lulus sekolah, yang pemuda-pemuda entah itu sudah 1 tahun ngelamar kemana-mana belum dapat pekerjaan. Alangkah baiknya kita itu menciptakan lapangan kerja. Pertama kuncinya adalah kemauan. Yang penting ada kemauan dulu yang kuat. Setelah ada kemauan, baru kita referensi, mencoba melihat entah itu di Google, di medsos kan banyak berbagai macam. Terus baru jangan sampai kita berhenti di situ, harus mencoba. Artinya mencoba itu dengan adanya cara-cara yang ada di internet itu dicoba, dipraktekkan, baru nanti setelah itu ada kepuasan tersendiri. Ada nilai-nilai kepuasan, itulah pemicu kita awal untuk berangkat usaha. Kepuasan untuk menghasilkan satu produk. Oke, Pak Rahmat, ini mungkin selain teman-teman yang baru memulai usaha di bidang kerajinan kayu, mungkin juga di sini nih yang melihat ada teman-teman atau orang-orang yang punya pusat oleh-oleh di daerah lain. Nah, mungkin penasaran tempat atau lokasi workshopnya Pak Rahmat ini di mana dan nomor HP-nya berapa, nanti bisa langsung kontak ya ke nomornya Pak Rahmat ya. Kalau saya ini lokasi kerja workshopnya itu di daerah Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Desa Rogojampi, Dusun Kerajaan, RT 3 RW 3. Tepatnya itu di selatan BCA Rogojampi, itu ada Gapuro Jalan Dr. Asad. Masuk ke timur kira-kira 200 meter. Jadi dari situlah nanti di kiri jalan masuk itu daerah Dusun Kerajaan. Tanya Odi Ramajaya mungkin tetangga-tetangga sekitar sudah tahu. Iya. Oke, untuk nomor HP-nya nanti bisa saya tampilkan di deskripsi atau di bawah ini nih.
Nanti teman-teman bisa kontak langsung ke Pak Rahmat selaku Siap. ownernya OD Rahmat Jaya. Terus kalau mau sharing-sharing juga bisa ya Pak Bisa. Rahmat ya? Oke. Jadi seandainya ada teman yang pengen memasarkan, ibarat saya ini produsen, Reseller lah. reseller. Seperti halnya kalau sekarang ini musimnya orang pernikahan, orang Souvenir pernikahan ya. itu Oke. bisa order ke saya atau sharing-sharing dulu. Oke. Katakan saya seperti ini, ya ini kan bisa untuk souvenir perkawinan, Oh, iya. Oke, kecil, oke, oke. tempat pulpen. Ini berapa Pak Rahmat, nanti saya kasih harga yang memang untuk Harga proses khusus ya. Itu teman-teman itu. sehingga bisa mereka dapat untung walaupun tidak bisa produksi tapi bisa memasarkan. Oke, bisa jadi reseller nih untuk Jadi teman-teman. kerjasama dengan kami. Oke, Pak Rahmat. Ini kan dari sekian banyak barang nih. Ini kan teman-teman misalkan yang mau jadi reseller ini, mungkin bisa request nggak Pak Rahmat? Bisa. Misalkan Pak Rahmat saya pengen barang kayu tapi bentuk tempat tisunya nggak seperti itu, mungkin bulat atau lonjong atau gimana, itu bisa nggak request seperti itu Pak Rahmat? Bisa. Pokoknya apapun bentuknya asalkan masih bahan yang saya gunakan. Jadi bisa order sesuai keinginan. Oh, by request ya, Iya. itu ya. Oke, itu bedanya di sini nih. Kalau teman-teman order di sini nih, ini bisa di request bentuknya. Bahkan nanti seperti ini namanya mungkin bisa diganti ya Pak Rahmat ya, Iya, sesuai keinginan ya. sesuai keinginan. Oke, nah itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa kontak langsung ke Pak Rahmat. Ini juga, ini kan perkawinan. Oh, Nah, iya, ini ada nama ini. mantennya. Oke, Ada nama mantennya, tanggal mantennya. oke. Nanti bentuknya mau selain Allah bintang atau apa, Iya. bebas. Yang penting sesuai dengan apa keinginan Oke, oke. pemesan. By request lah ya, Iya. seperti itu. Kita siap sesuai dengan keinginan. Oke, terima kasih. Itu mungkin itu dulu dari saya. Nanti sampai kalau mau berhubungan langsung dengan Pak Rahmat Siap, bisa siap. kontak nomor WA-nya Pak Rahmat dan alamatnya nanti saya cantumkan di deskripsi teman-teman. Siap. Oke, begitu saja dari saya. Nanti kita lanjut lagi ke tempat UMKM yang ada di Banyuwangi berikutnya. Siap. Oke, mungkin penutupnya Pak Rahmat Iya. bisa sampai yang menutup monggo. Iya. Terima kasih kepada pemirsa, Teman-teman YouTube ya. teman-teman YouTube yang ada di Seluruh Indonesia. Pesan saya, jadilah kamu orang yang tidak mudah putus asa. Jadilah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Insya Allah yang Maha Kuasa akan meluaskan rezeki kamu, melebarkan usaha kamu dan memudahkan usaha kamu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, gitu aja pemirsa. Terima kasih. Tetap dukung terus channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel Hajlak TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.